Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana mengevaluasi keefektivitasan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joswanda dan rekan saya Muhammad Anton Ferdiansyah, Iwayan Sandi Saputra, dan Faski Nanda Faira. Langsung saja, yang pertama, terdapat 4 cara bagaimana organisasi mengevaluasi keefektivitasan sebuah organisasi, yaitu identifikasi, proses input, konversi, dan outputnya. Kali ini kami akan berfokus pada nilai lingkungan organisasi pada restoran bebek Haji Slamet. Yang pertama, customer atau pelanggan. Sebagai pelanggan bebek Haji Slamet, kita memiliki hak dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan bebek Slamet. Beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian pelanggan bebek Slamet yaitu pelayanan. Anda berhak untuk menerima pelayanan yang baik dan ramah dari staf bebek Slamet. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan khusus, sampaikan dengan sopan kepada staf Haji Slamet. Ada kualitas makanan. Anda memiliki hak untuk makanan yang segar dan sesuai dengan harapan. Jika ada masalah dengan makanan, berbicaralah dengan staf bebek Haji Slamet untuk mencari solusinya. Seterusnya ada pembayaran. Pastikan untuk membayar tagihan Anda sesuai dengan pesanan yang Anda terima. Jika Anda puas dengan pelayanan, pertimbangkan untuk memberi tips pada staf bebek Slamet tersebut. Dan yang terakhir, pemasarannya. Anda dapat memasarkan makanan atau minuman sesuai dengan menu yang tersedia. Pastikan untuk memberikan pesanan dengan jelas dan sesuai dengan preferensi Anda, seperti tingkat kepedesan, saus tambahan, atau pilihan pelengkap lainnya. Seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya. Shareholder atau pemegang saham restoran adalah individu atau entitas yang memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang mengoperasikan restoran tersebut. Pemegang saham memiliki kepemilikan dalam bisnis tersebut dan mungkin berhak atas sebagian dari keuntungan dan memiliki hak suara dalam keputusan penting perusahaan. Biasanya, restoran adalah bagian dari perusahaan yang lebih besar, dan saham mereka mungkin diperdagangkan di bursa saham atau dimiliki oleh kelompok investor. Pemegang saham dapat berupa individu, keluarga, investor institusional, atau bahkan perusahaan lain. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan saham dalam restoran tidak hanya berarti memiliki saham, tetapi juga berarti memiliki sebagian tanggung jawab terhadap kesehatan dan pertumbuhan bisnis tersebut. Pemegang saham sering memilih atau mempengaruhi kebijakan dan manajemen perusahaan melalui hak suara mereka dalam rapat pemegang saham. Setiap restoran atau perusahaan akan memiliki struktur kepemilikan sahamnya sendiri, dan informasi lebih lanjut tentang pemegang saham spesifik dari restoran tertentu dapat ditemukan dalam laporan keuangan publik atau informasi perusahaan yang tersedia. Baik, selanjutnya adalah supplier. Supplier restoran adalah perusahaan atau individu yang menyediakan berbagai barang dan bahan yang diperlukan oleh restoran untuk mengoperasikan bisnis mereka. Ini termasuk berbagai jenis pemasok seperti pemasok makanan yang pertama, yaitu mereka menyediakan makanan dan bahan mentah seperti daging, sayuran, buah-buahan, bahan roti, dan berbagai bahan yang digunakan dalam persiapan makanan. Yang kedua, ada pemasok minuman. Ini termasuk pemasok minuman seperti anggur, bir, minuman ringan, kopi, teh, dan alkohol lainnya yang mungkin disajikan di restoran. Yang ketiga ada pemasok perlengkapan. Ini melibatkan pemasok peralatan dapur, peralatan makan, peralatan penyajian, perabot, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam operasi restoran. Yang keempat ada pemasok pembersih. Mereka menyediakan produk pembersih dan perlengkapan sanitasi yang diperlukan untuk menjaga kebersihan restoran. Yang kelima ada pemasok linen. Ini melibatkan pemasok linen dan tekstil seperti handuk, serbet, dan linen meja.
Yang terakhir ada pemasok teknologi. Mereka menyediakan peralatan dan solusi teknologi termasuk perangkat lunak kasir, perangkat komunikasi, dan perangkat keras lainnya yang digunakan dalam operasi restoran. Hubungan baik dengan pemasok sangat penting untuk menjaga kelancaran operasi restoran. Restoran harus memastikan bahwa barang dan bahan yang disediakan oleh pemasok atau supplier adalah barang-barang berkualitas, datang secara tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Pemilihan pemasok atau supplier yang tepat dan negosiasi kontrak yang baik adalah bagian penting dari manajemen restoran dan yang efisien. Sebagai distributor restoran, Anda bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai produk, makanan, dan perlengkapan restoran kepada pelanggan Anda. Ini termasuk makanan, minuman, peralatan dapur, dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh restoran. Bisnis distributor restoran memainkan peran yang penting dalam industri makanan dan minuman, memastikan restoran-restoran memiliki akses ke persediaan yang mereka butuhkan untuk beroperasi. Jika Anda memiliki pertanyaan khusus atau butuh informasi lebih lanjut, silakan ditanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya terdapat government. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa restoran Bebek Haji Slamet harus mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Setiap pemesanan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor restoran. Dan yang terakhir terdapat kompetitor. Di sisi lain, terdapat kompetitor atau pesaing restoran Bebek Haji Slamet, bahwa dalam industri ini terdapat banyak pesaing seperti restoran cepat saji dan juga restoran lainnya yang mengusung konsep yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di industri makanan dan restoran cukup ketat. Maka dari itu, para pesaing harus bersaing secara efektif untuk mempertahankan pangsa pasarnya, apalagi salah satu kelemahan Bebek Haji Slamet adalah dia hanya berfokus pada bebek goreng saja. Ini yang menyebabkan keterbatasan keinginan pada selera konsumen dalam memilih makanan. Dalam hal ini, para pesaing mencatat kelemahan-kelemahan Bebek Haji Slamet, dengan demikian mereka bisa membuka produk yang serupa dengan banyak varian menu. Dengan kelemahan itu, harusnya Bebek Haji Slamet dapat berinovasi membuat menu-menu yang lebih menarik lagi, seperti bebek bakar Haji Slamet, bebek panggang, menyediakan menu paket hemat dan penawaran diskon bagi konsumen, melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga agar pasar lebih luas seperti bekerja sama dengan tour travel, serta memanggil staf ahli di bidang manajemen untuk meningkatkan operasional warung makan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.